Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode 29 April sampai dengan 30 April 2021. Jadi untuk Kamis dan Jumat ya, saya bahas 14 saham dengan 14 value transaksi terbesar dengan kenaikan minim 2% ya. Saya bahas 14 saham yaitu Antam, MDKA, TINS, Bank, Inco, MLPL, ADRO, AGRO, PNBS, BRIS, BKSL, SAME, SCMA, WSKT. Saya mulai dulu dari Antam ya. Jadi Antam ini sebenarnya dia masih cenderung sideways ya. Sidewaysnya antara 2100 sampai dengan 2550-an lah ya. Jadi dia minggu ini dan seterusnya dia akan berusaha untuk breakout naik ke atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di level, sebentar saya lihatkan. Di sini kita lihat low-nya di 2460 ya. Jadi pasangnya di 2460 low-nya hari ini dan low-nya kemarin ya 2350. Itu bagi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di sana atau trailing stop-nya ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% yaitu di atas 2540 ya. Saya ambil acuan di sini ada high-nya di sini 2590 ya. 2590 ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, high-nya hari ini ya 2540, yang belum buy boleh buy ya. Jadi targetnya di mana? Maka targetnya adalah di kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada swing high-nya 3040 dan di sini ini high-nya di 2970. Jadi dia kalau berhasil breakout naik ke atas 2560, 2540 ya, boleh buy. Maka targetnya adalah kurang lebih di sekitar area 2970 sampai dengan 3040. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3040, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka kalau dia berhasil naik ke atas 3040, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 3440 ya. Minimal di area 3340 lah ya. Jadi sekitar 3340 sampai 3440 ya, itu target price-nya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3440, maka target price berikutnya ya kurang lebih kita pakai acuan kelipatan 200 ya. Jadi 3600, 3800 dan mudah-mudahan tercapai Fibonacci extension 127,2% di sekitar 4000 ya. Jadi untuk Antam secara garis besar memangnya dia masih sideways ya. Minggu ini dia berusaha untuk breakout naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya. Jadi kalau yang mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2540 ke atas ya. Atau yang mau buy on weakness, saran saya sih mungkin belinya sekitar 2100 sampai dengan 2170 ya. Kurang lebih di area sana ya. Jadi tunggu kalau dia terkoreksi selama bertahan di atas 2100, dia masih peluang untuk rebound kembali ke area kurang lebih di resistennya Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Itu untuk Antam. Kemudian untuk MDKA saya sudah bahas di analisa saham mingguannya. Dia sudah berhasil breakout naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2500 dan di level low-nya hari ini 2440. Yang belum punya sebenarnya dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi selama ini dia kalau kita lihat garis besarnya ya di sini ya, ada kemungkinan dia akan bergerak sideways di range yang saya kotakin ini ya. Sebentar saya kotakin dulu. Jadi yang di range yang saya kotakin ini, jadi kurang lebih di area Fibonacci retracement 50% sampai dengan 23,6% ya. Jadi sekitar 2200 sampai dengan 2600-an ya. Itu trading range saat ini ya. Jadi yang mau buy high sell higher boleh aja. Kalau yang untuk buy on weakness, saran saya sih buy-nya tunggu di dekat sekitar Fibonacci retracement 50% ya. Kurang lebih sekitar 2200 sampai dengan 2250 ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau yang buy on breakout ya, buy high sell higher boleh saja. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2580 boleh buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2580 buy, kemudian naik lagi ke atasnya 2640 boleh buy. Maka targetnya adalah kurang lebih di area sekitar ini ya,
Yang saya kayak kasih kotak ini kurang lebih sekitar area 2830 sampai dengan 2890 ya, kurang lebih di area ini ya. Itu adalah area target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2910 ya, di sini hanya ya 23 Februari, maka ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout di atas 3000 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 2580 hari ini beli buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 2640 boleh tambah lagi buy up atau average up. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 2870 ya, di sini hanya ya 1 Maret 2021 boleh tambah lagi buy up atau average up. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 3000 ya. Ya, itu untuk MTKA ya. Kemudian untuk TINS saya sebutkan sebelumnya, jadi dia sudah berhasil breakout ya hari ini ya. Di sideways areanya dia berhasil breakout untuk TINS. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level sekitar 1685 ya, sampai 1630 low nya hari ini. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atas ya, sideways-nya yang kecil ini ya. Kemudian yang belum buy, beli buy kalau berhasil naik ke atas 1730 buy. Maka ada kemungkinan dia testing ini ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, analisa saham mingguan 2040. Jadi dia selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 50% ya, dia ada kemungkinan mencapai target terdekatnya di sini ya 2040 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang belum punya ya, beli di atas 170, kalau naik ya beli, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 1815 beli buy, tambah lagi, kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1915 boleh buy up ya atau average up, tambah lagi dengan target terdekat sekitar kurang lebih 2040. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040, maka ada kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih di sekitar area ini ya. Saya kasih garis kotak kurang lebih sekitar area 2350 sampai dengan 2420 ya, kurang lebih sekitar area ini. Itu target price-nya TINS. Jadi boleh buy, boleh ya. Jadi buy-nya bertahap sesuai dengan informasi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk Inco, kita lihat di sini dia sudah mulai menanjak lagi ya. Jadi minggu ini dia cenderung bergerak sideways di antara area Fibonacci retracement 78,6% sampai dengan 61,8%. Jadi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 4520 ya. Jadi kalau dia turun banyak 4520 lebih baik jual dulu, karena dia akan kemungkinan besar dia menguji level ini ya 4200 kembali ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy boleh buy sekarang, boleh ya. Jadi kalau buy tunggu kalau berhasil naik ke atas 4620 buy. Jadi buy-nya bertahap aja ya. Masih peluang-peluang kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4840 boleh buy up atau average up ya. Maka targetnya adalah Fibonacci retracement 50% dan 38,2%. Kalau di 50% di sekitar 5275 ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya di analisa saham mingguan ya. Dia berhasil breakout naik ke atasnya 4840, maka kecenderungan dia akan mencapai target terdekatnya 50%-nya di 5275. Kalau berhasil naik ke atas 5275, maka dia akan tutup gap ya, gap antara ini ya 5625 sampai dengan 5800 ya. Jadi targetnya kurang lebih sekitar ya minim 5700 lah. Itu targetnya untuk TINS ya. Tapi syaratnya dia harus berhasil breakout ke atas yang 4840 dulu ya. Jadi kalau sekarang dia masih cenderung sideways memangnya ya. Jadi kalau buy ya bertahap aja, jangan terlalu banyak langsung sebanyak-banyaknya pakai margin gitu ya. Jangan ya. Jadi buy-nya kalau naik ke atas 4620 buy, kemudian naik lagi ke atas 4840 buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 5275 boleh tambah lagi. Ada kemungkinan dia tutup gap minim ke kurang lebih sekitar area 5700 ya, sampai 5800 lah. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 5700, maka ada kemungkinan dia akan naik lagi ke atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya. Targetnya kurang lebih di sini sekitar 6000-an ya. 6000 sampai dengan targetnya kurang lebih sekitar 6400 sampai dengan 6500 ya, kurang lebih di sekitar area ini. Itu targetnya untuk Inco. Kemudian berikutnya MLPL. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau MLPL ini memang saran saya sih buy high sell higher ya, ketika dia breakout ya. Jadi dia sudah berhasil breakout, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 210,
dan di 204 ya. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya tetap ya kurang lebih di area sekitar yang saya sebutkan ini ya, Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih sekitar area 158 sampai dengan 160, itu areanya koreksinya di sana. Atau sekalian di swing low yang ini ya, kurang lebih dekat dengan Fibonacci extension 107,2%, sekitar 137 sampai dengan 143. Jadi buy on weakness-nya di sekitar sana. Itu bagi yang suka buy on weakness. Kemudian bagi yang suka buy high sell higher, boleh buy lagi, boleh. Jadi kalau nanti sesi kedua break dibuka sampai sorenya, kalau dia berhasil naik ke atas 218, boleh buy. Maka target price berikutnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 218 ya, maka kalau kita lihat di sini targetnya ini adalah kurang lebih area resistennya 232 sampai dengan 234 ya. Jadi terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 234. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 219 buy, naik lagi ke atas 234 buy. Maka ada kemungkinan dia akan menguji level ini ya, yang saya kotakin ini kurang lebih sekitar area 350-an. Itu untuk MLPL ya. Masih memungkinkan, masih ya, karena uptrendnya masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Kita lihat di sini memang volatilitasnya tinggi ya. Jadi selama pasang trailing stop dan stop loss saja saya kira sih tidak masalah ya. Jadi jangan terlalu takut, yang penting sabar, fokus, dan disiplin selalu ya. Kemudian berikutnya ADRO. Jadi ADRO berhasil, sebelumnya dia cenderung sideways lama ya, di antara area kurang lebih sekitar ini ya, 1150 sampai dengan 1250 ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout di atasnya 1250 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di area 1230 dan low-nya hari ini ya 1220, itu yang trading ya. Kalau yang mau buy on weakness sebenarnya sih sekarang sih beli-beli aja, tapi karena saya kalau buy on weakness ya tunggu sekitar area ini ya 1150 ya kurang lebih ya, dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 1150 harus jual dulu ya, karena kalau dia breakdown dari service areanya ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar ini ya 1100-an ya. Ini adalah Fibonacci retracement 50% nya ya. Yang mau buy high sell higher boleh ya. Jadi dia kalau sudah berhasil naik ke atas 1250 boleh buy. Maka target terdekatnya adalah kurang lebih sekitar dekat ini ya, dekat antara swing high-nya yang ini dan Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi kurang lebih kalau saya tarik garisnya ini kurang lebih di area ini ya. Ini di sini swing low-nya di 1340 ya, di sini 1340 ya. Jadi kita jadikan acuan ini 1340 ya. Itu target price-nya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 1250, maka target terdekatnya 1340 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1340, boleh tambah lagi atau buy up boleh. Maka target berikutnya kurang lebih dia akan menguji level minimum ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada dia turun, kemudian dia rebound kan, dia turun lagi kurang lebih sekitar area sini ya 1450. Itu target price terdekatnya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1340. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, maka targetnya adalah kurang lebih di sekitar area 1500 sampai dengan 1550 ya kurang lebih ya. Itu untuk ADRO. Kemudian berikutnya untuk AGRO, kita lihat di sini dia berusaha rebound ya. Sebelumnya dia breakdown dari ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini batas area ketika dia di suspend sebelumnya 1035 ya. Jadi dia sempat breakdown di bawah 1035 untuk AGRO. Cara saya sih untuk yang sudah punya, kalau turun banyak 900 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia akan menguji level low-nya di sini ya 750 ya di 1 Februari 2021. Jadi turun banyak 900 jual dulu. Kemudian bagi yang belum punya, kalau saya bilang sih kalau mau buy high sell higher, minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Di sini ada dua swing low ya, 975 dan 990 ya. Jadi minimal kalau mau buy trading buy ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 975. Jadi sistemnya di average up aja. Kalau dia naik ke atas 975 buy, kemudian naik lagi ke atas 990 buy up tambah lagi ya. Maka target berikutnya dia akan berusaha untuk mencapai target ini ya. Ini kurang lebih Fibonacci extension
38,2%-nya ya, kurang lebih di area 1380 ya di sini ya. Jadi Fibonacci extension itu lumayan akurat ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1380, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka targetnya adalah kurang lebih sekitar 1750 ya. Kurang lebih sekitar sana ya, itu targetnya. Minimal dia menguji swing high yang di sini ya, 1675. Di tengah-tengahnya ini ada check point ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atas 1380, boleh tambah lagi kalau berhasil naik lagi ke atas 1495 ya. Targetnya kurang lebih ya sekitar 1560 yang ini ya. Fibonacci extension 50% dan Fibonacci extension 1,8%, 1750. Ya minimal ini ada swing high di sini ya, kurang lebih sekitar 1675 lah ya. 1675 sebetulnya 1750. Kemudian untuk berikutnya 7 saham berikutnya saya bahas sebentar. PNBS, BRIS, BKSL, SAME, SCMA, maaf tadi ada satu emiten yang ketinggalan ya, yaitu bank ya. Di kemarin ketinggalan, hari ini untuk nggak ketinggalan ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk emiten bank ya, saya sudah tarik Fibonacci di sini ya. Saya tariknya Fibonacci retracement dari sini sampai sana sini ya, swing high-nya ya. Jadi saat ini posisinya dia akan berusaha untuk breakout naik ke atasnya Fibonacci extension 161,8% ya. Yaitu nilainya di 3.900. Memang kecenderungan dia sideways-nya lumayan besar ya, antara titik breakout-nya sebelumnya ini yaitu di antara 3070 sampai dengan swing high-nya di sini ya 3.900. Jadi dia memang sideways-nya lumayan lebar ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di 3560 ya. Jadi kalau turun banyak 3560, lebih baik jual dulu ya. Itu low-nya hari ini ya, karena dia ada kemungkinan cenderung testing lagi di area sekitar 3070-an ya, dengan 3160 ya kalau di sekitar lihat di sini ya. Di swing low-nya 3160. Yang belum punya, saya sih kalau mau trading buy, lebih baik buy on breakout ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3900, boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Targetnya di mana Pak Sunar? Ini kalau Fibonacci extension 261,8%, itu targetnya dia ada di area 5170 ya. Tapi kalau realistisnya ya, kalau dia berhasil naik breakout ke atas 3900, maka targetnya kurang lebih 4500 masih memungkinkan tercapai ya untuk bank ya. Cuma belinya jangan terlalu banyak ya, karena terus terang aja emiten ini masih baru IPO ya, jadi baru listing ya di bursa ya. Jadi masih belum lama, belum 3 bulan ya setahu saya ya. Ini kalau salah sekitar Februarian ya untuk bank ya. Jadi kalau mau buy, jangan terlalu agresif buy ya. Kalau dia breakout ya, buy-nya secukupnya aja. Kalau mau buy on weakness ya minim testing sekitar area 3000 sampai dengan 3070 ya. Kalau dia berhasil rebound lagi, jadi kalau turun koreksi ke 3000 terus kemudian dia berhasil rebound ke 3040 atau 3050 ya, boleh mulai buyback gitu ya. Itu yang untuk buy on weakness ya, kalau dia berhasil rebound ya. Jadi belinya bertahap aja. Yang buy high sell higher juga boleh ya. Tadi kalau naik ke atas 3900 barusan buy ya. Itu adalah resisten yang harus dia tembus ya. Menurut saya sih masih cenderung sideways ya, di area kurang lebih sekitar yang saya sebutkan tadi ya. Lumayan lebar ya, kurang lebih 3070 sampai dengan 3900 ya. Jadi lumayan lebar sideways range ya untuk bank ya. Jadi berikutnya kita bahas mengenai PNBS ya. PNBS ini bagi yang rajin nonton analisa saham saya ya, ini sudah sampai target ya, Fibonacci extension 117,2% ya, kurang lebih di area sekitar 145. Jadi saya sebutkan sebelumnya, kalau mau buy high sell higher ya boleh aja ketika dia breakout ya. Dan hari ini dia memang breakout ya, naik atas 141 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 141 dan di level 136 ya.
yang belum punya maksudnya apakah boleh buy? Boleh saja buy. Kalau kita lihat di sini hanya hari ini 147 ya. Kemudian kalau kita lihat ke belakang jauh ya, di sini ada swing high mingguannya di 153 ya. Itu adalah resisten yang dia harus tembus ya. Kalau dia menembus ke atasnya 153 ya di sini ya, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area ini ya, 175 sampai dengan 180 ya. Kalau dia berhasil naik lagi kurang lebih ya sekitar 200 sampai dengan 210 itu targetnya. Jadi belinya bertahap aja, buy high sell higher boleh ya. Jadi kalau naik ke atasnya hari ini 147 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 147 boleh buy. Targetnya sebenarnya kalau menurut Fibonacci extension 161,8%, targetnya di sekitar 170 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 148, naik ke atas 147 buy. Mungkin setiap kelipatan 10 ya, naik lagi ke atas 157 buy ya, naik lagi ke atas 167 ya, ada kemungkinan breakout ke atas 168,4%, 168% ya. Jadi targetnya kurang lebih 175 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, secukupnya aja ya untuk PNBS. Kemudian untuk BRIS, dia sebelumnya memang sideways di antara Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi dia sideways antara 2200 sampai dengan 2500, kurang lebih 2500 lah ya. 2200 sampai dengan 2500. Kalau mau yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 2190 ya. Memang saat ini sedang menguji level Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini cukup rapi pergerakan harganya. Jadi kalau dia turun di banyak 2190, lebih baik sih jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan tes support Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi jangan memaksakan diri, kalau turun jangan sampai di average down ya. Lebih baik jual dulu. Nanti kalau ada konfirmasi rebound barusan kita buy back. Yang belum punya kalau mau buy boleh, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2320 ya, karena ini sudah dekat dengan istilahnya supportnya ya, sideways supportnya ya. Jadi kalau mau trading boleh aja trading buy ya, naik ke atas 2320 buy, maka dia targetnya adalah kurang lebih sekitar 2560 ya, Fibonacci retracement 50% nya. Tapi di sini ada swing high-nya, check point istilahnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2510 boleh buy up atau tambah lagi ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 2560 boleh tambah lagi. Maka targetnya adalah dia akan menguji untuk breakout naik ke atas 38,2% yaitu di atas 2910 ya. Jadi buy-nya bertahap aja untuk price ya. Jangan terlalu banyak karena masih cenderung sideways ya. Testing sideways area ini ya. Ini sideways-nya sudah mulai lama ya. Cukup lama ya maksud saya. 1 2 3 4 5 minggu terakhir ya dia sideways ya. Di sideways itu istilahnya datar ya, pergerakan harganya datar. Istilahnya range ya, RANGE ya, range trading gitu ya. Dia masih datar ya, cenderung sideways gitu ya. Jadi itu untuk base ya. Kemudian untuk BKSL yang rajin baca atau menonton analisa saya ya, itu sudah saya sebutkan kemarin ya. Jadi sudah berhasil breakout. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level, kita lihat di sini 73 ya, 73 dan 71 itu yang bagi sudah punya. Bagi yang belum punya, apakah boleh buy high sell high Pak Sunar gitu ya? Pertanyaannya kan begitu ya, karena sudah naik beberapa hari ya. Kita lihat BKSL dia sekarang kurang lebih di 75an ya, market sudah jalan ya, 75 76. Jadi yang belum punya Pak Sunar boleh buy, boleh ya. Kalau berhasil naik ke atas 76 sebenarnya boleh buy ya. Nah, tapi buy-nya bertahap aja ya, karena kalau kita lihat di sini berhari-hari dia sudah naik turun, naik tinggi, ada kemungkinan koreksi ada ya. Kalau koreksi buy on weakness, saya tetap ya, buy-nya kurang lebih sekitar area 70 sampai 67 ya. Itu yang ingin buy ya. Jadi bukan berarti turun ke 67 langsung buy gitu ya, enggak ya. Kita lihat apakah dia berhasil rebound. Kalau dia berhasil rebound ke 68, 69 ya, kita mulai buy gitu ya. Di atas 70 ya kita buy. Ya seperti itu ya. Itu kalau buy on weakness. Kalau mau buy high sell higher ya, naik ke atas 76 aja ya. Atau 75 lah boleh ya. Jadi kita belinya di average up ya. Jadi kalau berhasil naik ke atasnya
Ke atas mana? Kita lihat di sini kalau sudah berhasil naik ke atas 75, target berikutnya kurang lebih sekitar 80 sampai 85 ya. Targetnya ya kurang lebih sekitar 90 ya. Ini di area yang saya gambarkan ini ya. Ini kurang lebih sekitar sebentar saya double klik 87 sampai dengan 91 ya. Itu areanya, target price-nya. Jadi selama dia bertahan di atas 70, ada kemungkinan dia mencapai target 87 sampai dengan 91 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 93 ya, seingat saya 93 ya, maka target berikutnya dia akan menuju area yang saya kontakin di atas ini ya, itu kurang lebih sekitar 102 sampai dengan 110 ya, itu target price-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi Pak Sunar ke atas 110 ya, target price-nya kurang lebih yang saya kontakin di atasnya lagi itu 118 sampai dengan 120 ya, itu target price-nya untuk BKSL. Jadi apakah masih potensial? Dari weekly-nya masih cukup bagus, daily-nya juga masih cukup bagus. Apakah potensial koreksi? Iya. Jadi yang mau buy on weakness ya tunggu aja ya. Kalau dia berhasil nyentuh ke 67, kalau berhasil rebound ya reback gitu ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya 67, maka ada kemungkinan dia testing lagi area sekitar ini ya. Kalau saya gambarkan mungkin sekitar area ini ya. Kalau dia breakdown lagi di bawah 67 ya, sekitar 60 sampai dengan 62 ya, dia akan testing itu lagi. Kalau di bawahnya 60 ya resikonya lebih besar ya, dia akan resiko kembali lagi ke 50 seperti itu ya. Jadi jangan sampai di average down ya, boleh buy on weakness boleh, tapi tunggu sekitar 67 sampai 70 ya, seperti itu. Kalau mau buy on breakout, buy hasil higher boleh 76, sudah 76 atau 76 ke atas lah boleh buy, tapi buy-nya bertahap ya. Nanti naik lagi ke atas 80 ditambah lagi, naik lagi ke atas 85 tambah lagi, naik lagi ke atas 90 tambah lagi. Mudah-mudahan targetnya yang ini tercapai ya, 110 sampai dengan 120 ya. Itu untuk BKSL. Kemudian untuk SAME ini sudah lama belum saya bahas, ingat saya ya, belum saya bahas kembali maksudnya ya. Jadi dia berusaha untuk naik ke atas Fibonacci extension 117,2%. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di harga, sebentar saya lihatkan, 525 dan low-nya hari ini ya di 500 ya low-nya hari ini ya. Itu sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy boleh Pak Sunar buy, boleh aja. Karena saya sebelumnya ya buy weakness di sekitar area ini ya. Sekitar area yang saya kotakin ini ya sebelumnya ya. 457 sampai dengan 485 ya. Nanti yang belum punya juga tunggunya di sana ya. Jadi kalau dia berhasil rebound atau sekarang ya sudah lumayan cukup bagus lah ya. Dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya 590 ya. Jadi naik ke atas 545 buy. Kemudian buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 555 buy, naik lagi ke atas 590 boleh tambah lagi. Maka kalau dia berhasil naik lagi ke atas 590, dia akan menguji level ini ya 615 dan sekitar 700 ya. Memang potensial naik ke Fibonacci extension 261,8% di 850 masih potensial ya. Karena kalau kita lihat di sini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, sideways, kemudian naik sideways, naik lagi sideways. Nah, ini naik dia sideways lagi ya. Jadi ada kemungkinan naik lagi bisa ya. Kalau dia breakout lagi ya ada kemungkinan dia breakout ke atasnya ini ya 590, kemudian mungkin sideways ya. Mungkin resistennya di 700 ya. Kalau naik lagi ya mungkin 800 gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kelipatan 100 ya. Itu untuk SAME. Kemudian untuk SCMA ini dia sebenarnya kalau masuk sekarang masih belum benar-benar bagus ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Kita lihat ini Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi Fibonacci retracement itu lumayan rapi ya. Sebelumnya dia sideways antara 61,8% sampai dengan 50%. Kalau dia gagal bertahan di atas 61,8% pasti akan kecenderungan turun ya. Jadi kalau selama di bawahnya 61,8% sebenarnya masih risiko. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1490 dan 1430 ya. Dia sudah punya stop lossnya di sana. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1605. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1605, maka dia akan kemungkinan masuk lagi ke sideways areanya yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi sekitar 1600 sampai dengan 1800 itu sideways areanya. Jadi belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1605 minimal ya. Baik, target dekatnya 1800-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1825, boleh tambah lagi boleh. Maka dia kemungkinan besar akan mencapai target sekitar 2000-an ya, 1965 sampai dengan 2000 lah. Kurang lebih ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000, boleh tambah lagi boleh. Target berikutnya ini kita lihat Fibonacci retracement 23,6% yang sini sekitar area
2190 ya, jadi kurang lebih di 2200 itu targetnya. Kalau dia berhasil naik lagi langsung target atas 2200, target berikutnya di mana? Target berikutnya di 2400 dan 2550. Jadi itu untuk SMA ya. Jadi dia akan berusaha untuk breakout minggu ini dan sampai akhir minggu ini ya, kan sudah menjelang Kamis dan Jumat ya, dia akan berusaha breakout. Jadi kalaupun mau buy dapat lebih awal boleh saja kalau dia berhasil naik ke atasnya 155 ya, 1555 ya, 1555 itu minimal paling copet ya kalau mau buy lebih awal. Tapi saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 1605 ya, 1605 itu lebih baik. Itu untuk SMA. Kemudian untuk WSKT dia cenderung testing ini ya, level Fibonacci retracement 61,8% ya, dia masih testing ya. Jadi dia ceritanya dia sideways di area 78,6% sampai dengan 61,8%. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di level ini ya, 1095 ya, sampai 1035 ya. Kemudian memang dia cenderung sideways ya. Yang mau trading sideways-nya kalau dari sekarang memang boleh saja ada kecenderungan dia mencapai target Fibonacci retracement 61,8% boleh ya. Jadi kalau mau buy, kalau naik ke atas 1145 boleh buy. Target terdekatnya dia akan menguji untuk breakout ke atas 61,8% di 1260 ya. Itu resistennya yang harus dia tembus. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1155 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya ini ya, 1000 di sini 1390 ya, yang dekat dengan Fibonacci retracement 50% ya. Jadi naik ke atas 1390 boleh buy, tambah lagi, naik lagi ke atas 1425 boleh tambah lagi ya. Maka target price-nya kurang lebih dia akan menguji level sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini ada resistennya di 1545 ya, itu targetnya 1545. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1155 ya. Kalau mau curi start ya, boleh buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 1260 boleh tambah lagi, buy up atau average up. Naik lagi ke atasnya 1390 boleh tambah lagi, naik lagi ke atasnya 1425 boleh tambah lagi, boleh ya. Kemudian di sini ada checkpoint istilahnya 1500 ya. 18 Maret itu hanya di 1500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1500 boleh tambah lagi, buy up atau average up, atau kemungkinan dia breakout ke atas Fibonacci retracement 38,6% ya. Minimal inilah kurang lebih tercapai ya, 1550 sampai dengan 1650 lah targetnya kurang lebih ya. Itu untuk WSKT. Jadi sekian analisa saham harian untuk 29 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 untuk 14 saham ya. Antam, MDKA, Tins, Bank, Inco, MLPL, AGRO, PNBS, BIS, BKSL, SAMI, SCMA, dan WSKT. Terima kasih.